sebelum kita membahas bagaimana cara pembuatan nugget, saya akan menjelaskan sebenarnya nugget itu apa sih. Nah, menurut Sulistyo dan Yudo tahun 2015, mereka menyatakan bahwa nugget merupakan produk olahan pangan yang dibuat dari daging. Nah, biasanya ini menggunakan daging ayam yang memiliki cita rasa tertentu. Nah, nugget ayam ini memiliki kandungan nutrisi yang baik bagi tubuh kita. Terbaca ada 60% protein, 38% lemak, dan 2% karbohidrat. Dalam proses pembuatan nugget ayam memerlukan bahan-bahan sebagai berikut. Yang pertama ada 500 gram daging ayam, tepung terigu, tepung tapioka, garam secukupnya, 2 butir telur, 5 siung bawang putih, tepung parnir, dan juga merica bubuk dan penyedap rasa. Tahap pertama yang dilakukan yaitu memotong daging kecil-kecil, fungsinya untuk memudahkan dalam proses penggilingan. Nah, menurut Nur Laila tahun 2017, daging ayam termasuk bahan pangan yang memiliki kandungan gizi tinggi dan rasanya lezat. Kemudian ditambahkan dengan 2 butir telur. Nah, ini berfungsi menurut Setiawan tahun 2015 sebagai emulsifier sehingga adonan memiliki stabilitas yang baik. Tuangkan adonan pada wadah yang lebih besar. Kemudian tambahkan garam secukupnya, lada bubuk sebesar 1 sendok teh, dan masako sebanyak 1 sendok teh. Kemudian masukkan 5 siung bawang putih yang telah dihaluskan. Tambahkan 2 sendok makan tepung tapioka dan 2 sendok makan tepung terigu. Kemudian aduk rata. Menurut Cempaka tahun 2015, proses homogenisasi adalah salah satu cara proses yang dilakukan untuk mencampurkan bahan supaya seragam. Kemudian masukkan adonan ke dalam wadah pencetak dan ratakan. Proses selanjutnya yaitu proses pengukusan. Nah, menurut Sulistianto tahun 2016, pengukusan merupakan proses pemanasan menggunakan uap air dalam wadah tertutup. Setelah 30 menit kemudian, beginilah nugget yang telah direbus. Kemudian dipotong kecil-kecil sesuai selera dan siapkan bahan pencelup yang cair, yaitu dari tepung dan air dan sedikit garam dan tepung parnir. Kemudian nugget dimasukkan ke dalam bahan pencelup cair dan kemudian dilanjutkan dengan membalurkan tepung parnir supaya seperti nugget pada biasanya. Setelah itu dimasukkan ke dalam wadah dan ditutup rapat. Kemudian dimasukkan ke dalam freezer dan adonan siap digoreng. Beginilah nampak nugget yang telah kita buat setelah digoreng. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sifat organoleptik dari nugget yang telah saya buat. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang tekstur dari nugget ini. Kita coba ya teman-teman. Tekstur yang nugget ayam yang saya buat ini memiliki tekstur yang tidak begitu keras dan tidak begitu lembek, sehingga tingkat kekenyalannya ini pas. Menurut Sinta tahun 2019, dia menyatakan bahwa tingkat kekenyalan pada nugget ini dipengaruhi oleh komposisi tepung dan telur. Nah, di mana saat proses pemanasan telur akan berkoagulasi sehingga membantu adonan untuk tetap kuat dan tingkat kekenyalan pada nugget ini juga dipengaruhi oleh daging ayam yang kita gunakan. Hal ini sesuai dengan pendapat Sutaryo tahun 2014 yang menyatakan bahwa daging ayam di dalamnya ini mengandung kolagen, di mana kolagen itu merupakan bagian dari protein struktural pada jaringan ikat daging, sehingga
dia mempengaruhi keawetan pada daging tersebut. Nah, yang kedua kita akan membahas sifat organoleptik pada nugget ayam ini, yaitu pada warna. Nah, secara penampakan awal, warna nugget memiliki warna kuning keemasan. Nah, hal ini dipengaruhi oleh tepung panir yang kita gunakan sebagai pelapis luar. Nah, di bagian dalam, nugget ini memiliki warna putih. Nah, putih ini berasal dari warna daging ayam yang kita gunakan. Nah, yang ketiga kita akan bahas mengenai aroma dari nugget ayam ini. Ya, karena kita menggunakan daging ayam dalam proses pembuatannya, otomatis bau dari nugget ayam ini juga berasal dari aroma daging ayam tersebut. Nah, begitu juga dengan rasa dari si nugget ayam ini. Rasa gurih dari nugget ayam ini juga berasal dari daging ayam yang kita olah beserta dengan bumbu-bumbu pelengkap untuk menjadikan nugget ayam ini. Nugget ayam yang kita buat ini memiliki kandungan nutrisi yang baik bagi tubuh kita, seperti ada karbohidrat, lemak, protein, dan komponen lainnya yang berfungsi sebagai sumber energi dalam tubuh kita. Menurut Wulandari tahun 2017, dia menyatakan bahwa nugget ayam ini memiliki kurang lebih 297 kilokalori yang bermanfaat bagi tubuh kita. Bahkan nilai gizi yang ada pada nugget ayam ini, sehingga saat kita mengkonsumsi nugget ini dapat bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita. Yang pertama, bisa menambah massa otot kita karena adanya kandungan protein di dalam nugget ini. Yang kedua, menjaga keseimbangan kolesterol. Hal ini dikarenakan di dalam nugget ini mengandung senyawa niacin. Nah, kemudian yang ketiga, meningkatkan kekebalan tubuh karena adanya kandungan mineral. Nah, selain meningkatkan kekebalan tubuh, juga dapat meningkatkan sistem imun kita. Yang selanjutnya, bisa mencegah kanker, menghilangkan stres, dan nah, berdasarkan dari apa yang telah kita buat, ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pembuatan nugget ini. Yang pertama, jenis daging. Jenis daging digunakan adalah jenis daging ayam potong broiler, sehingga menurut Marliana tahun 2012, dia menyatakan bahwa ayam broiler memiliki ciri-ciri bertekstur empuk dan mudah matang. Warna dagingnya sedikit pucat dan mengandung protein dan lemak yang banyak. Nah, faktor kedua yaitu adanya tepung terigu dan tepung tapioka. Nah, menurut Pratiwi tahun 2018, dia menyatakan bahwa tepung terigu ini bermanfaat untuk memperbaiki tekstur dari nugget ini, sehingga nugget ini memiliki tekstur yang tidak begitu kuat, namun juga tidak begitu lembek. Nah, yang fungsinya pada tepung tapioka ini yaitu adalah untuk mengikat segala bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembuatan nugget ini, sehingga bisa menjadi homogen. Faktor ketiga yaitu bumbu-bumbu yang kita gunakan, seperti ada bawang putih, garam, merica bubuk, dan juga penyedap. Semua bahan ini bermanfaat menunjang rasa pada nugget ini, sehingga nugget memiliki cita rasa gurih yang digemari oleh para konsumen. Yang berikutnya yaitu pengaruh dari suhu dan lama proses pengukusan. Nah, pengukusan yang kita lakukan kurang lebih menggunakan suhu 150 derajat Celcius selama 30 menit. Nah, fungsi dari pengukusan ini menurut Yuliana tahun 2013 yaitu membantu mematangkan bahan sehingga nanti saat proses penggorengan tidak membutuhkan waktu yang lama. Faktor yang berikutnya yaitu suhu dan lama waktu proses penggorengan dapat mempengaruhi kualitas dari nugget yang kita buat ini. Nah, menurut Christie tahun 2017, dia menyatakan bahwa proses penggorengan optimal pada nugget ini selama 3 menit dalam suhu 180 derajat Celcius, sehingga akan menghasilkan nugget memiliki warna kuning keemasan dan matangnya ini merata ke dalam. Nah,
pada kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai perbandingan antara nugget komersial dengan nugget yang saya buat. Yang pertama kita akan membahas dari segi aroma. Kita coba bau dulu ya teman-teman. Dari segi aroma, nugget komersial memiliki aroma yang tidak begitu tercium bau daging ayamnya. Mungkin karena komposisi pembuatannya lebih banyak bahan pendukungnya daripada daging ayam. Berbeda dengan produk yang kita buat sendiri, karena dengan komposisi yang lebih banyak daging ayamnya sehingga memiliki cita rasa daging ayam yang lebih kuat. Selanjutnya kita akan bahas dari segi warna. Kalau kita lihat dari kedua nugget ini, mereka memiliki warna yang sama. Karena warna dari nugget ini kan dipengaruhi oleh lama proses penggorengan yang kita lakukan tadi. Nah, untuk bagian dalamnya juga, di dalamnya juga memiliki warna putih pucat seperti warna daging ayam pada umumnya. Jadi kalau dari segi warna mereka tidak ada perbedaannya. Kemudian dari segi rasa, kita mau coba ini teman-teman. Ini yang nugget komersial. Nah, kalau dari segi rasa, tadi kan kita juga sudah coba yang kita buat ini. Kalau dari segi rasa, nugget komersial ini tidak begitu kerasa juga daging ayamnya. Namun, kalau ditinjau dari segi teksturnya juga, nugget komersial ini memiliki tekstur yang lebih lembut saat dikunyah. Berbeda dengan yang kita buat sendiri ini. Walaupun rasa daging ayamnya terasa, cuman teksturnya masih belum lembut seperti nugget komersial. Itu tadi penjelasan singkat mengenai cara pembuatan nugget ayam dan beberapa penjelasan mengenai nugget ayam. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Kiranya apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman, dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak sesuai. Kiranya kita dapat bertemu di kesempatan selanjutnya. Terima kasih.